Salah satu kisah Nabi dalam sejarah Islam adalah kisah Nabi Idris yang naik ke langit. Idris merupakan salah satu Nabi yang kedudukannya bisa dibilang tinggi. Pasalnya, Nabi yang ceritanya dikisahkan setelah Nabi Adam tersebut merupakan sosok yang sangat cerdas. Nabi Idris juga merupakan salah satu dari sekian Nabi yang Rasulullah jumpai kala perjalanan beliau ke Sidratul Muntaha. Menurut Ibnu Ishaq, Nabi Idris merupakan orang pertama yang mulai menulis dengan pena, menjahit baju, dan memakainya. Pada zamannya, orang lain masih memakai kulit binatang, dan manusia pertama yang mengerti ilmu medis. Di antara kelebihan-kelebihan beliau, Nabi Idris juga memiliki satu kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu Nabi Idris bersahabat dengan malaikat Israil. Di suatu ketika, malaikat Israil memohon kepada Allah untuk diizinkan turun ke bumi. Alasannya adalah untuk menemui Nabi Idris. Namun bukan untuk memenuhi urusan mencabut nyawa, melainkan karena ingin berkunjung saja. Allah pun mengizinkan. Malaikat Israil pun turun ke bumi, membawa beberapa makanan untuk diberikan kepada Nabi Idris. Nabi Idris pun awalnya mengira bahwa malaikat Israil adalah tamu biasa. Itulah kenapa Nabi Idris tidak curiga sama sekali dan menyambut tamunya tersebut dengan ramah tamah. Bahkan Nabi Idris mengiyakan saat tamunya tersebut bilang ingin menemaninya dalam menyebarkan ajarannya. Mereka pun selama beberapa hari bepergian bersama. Namun setelah 4 hari, Nabi Idris merasakan ada yang tidak biasa dengan tamunya tersebut. Nabi Idris yang penasaran bertanya, "Wahai Fulan, sebenarnya siapa dirimu? Kenapa kamu ingin menemaniku dalam menyebarkan ajaranku?" Tanya Nabi Idris. "Aku sebenarnya adalah malaikat maut," balas Israil kepada pertanyaan Nabi Idris. Nabi Idris terkejut mendengarnya. Dia berprasangka bahwa alasan Israil mendatanginya adalah karena waktu hidupnya sudah habis. "Wahai malaikat Israil, ada apakah gerangan kau datang? Apakah kau datang untuk mencabut nyawaku?" Tanya Nabi Idris lagi. Namun Israil tidak mengiyakan. "Sesungguhnya aku hanya datang untuk mengunjungimu dan Allah mengizinkan." Lanjut Israil lagi. Nabi Idris terdiam, namun beliau memutuskan untuk menerima segala ucapan malaikat Israil dan melanjutkan kesehariannya. Nabi Idris dan malaikat Israil berkehidupan layaknya sahabat. Terkadang mereka mengobrol dan membicarakan sesuatu, hingga pada suatu hari, Nabi Idris bertanya kepada malaikat Israil, "Wahai Israil, sudah sekian hari engkau bersama denganku. Apakah engkau juga menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Tanya Nabi Idris. Israil yang ditanya pun menjawab, "Wahai Idris, selama sekian hari ini aku bersama denganmu. Banyak sekali nyawa yang telah aku cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagai seseorang yang sedang menyantap-nyantap makanan." Balas Israil. Nabi Idris terdiam. Beliau membayangkan bagaimana rasanya orang-orang atau makhluk-makhluk yang dicabut nyawanya. Karena penasaran, Nabi Idris pun berucap lagi kepada malaikat Israil, "Wahai Israil, aku punya satu permintaan. Tolong cabut nyawaku dan minta izin ke Allah untuk mengembalikannya. Aku ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat." Pinta Nabi Idris. Malaikat Israil terkejut. Dia tidak percaya dengan apa yang dipintakan Nabi Idris. "Sesungguhnya aku tidaklah mencabut nyawa seseorang pun tanpa seizin Allah," balas Israil. Nabi Idris yang mendengarnya pun berdoa kepada Allah dan memohon atas permintaannya itu. Allah pun mengabulkan. Hingga pada akhirnya malaikat Israil mencabut nyawa Nabi Idris. Israil bahkan merasa iba saat melihat seseorang yang dia pertimbangkan sebagai sahabatnya tersebut kesakitan. Saat Nabi Idris sudah meninggal, Israil memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Maka Allah menghidupkannya kembali. Nabi Idris terbangun dengan tangisan sejadi-jadinya. Di benak beliau terus membayangkan tentang betapa sakitnya orang-orang yang dicabut nyawanya. Dan karena beliau sudah merasakannya sendiri, beliau menjadi semakin sakit membayangkan manusia yang hidupnya sengsara, matinya pun sengsara pula. Hingga atas kejadian tersebut, beliau semakin gencar dalam menyebarkan ajarannya dan kebaikan antara satu sama lain. Perjalanan Nabi Idris melihat surga dan neraka. Pada suatu hari, Nabi Idris dan malaikat Israil sedang beribadah bersama. Kala waktu tertentu, Nabi Idris mengajukan satu permintaan aneh lagi kepada malaikat Israil. "Wahai Israil, bisakah kau memperlihatkan surga dan neraka kepadaku?" Tanya Nabi Idris. Malaikat Israil terkejut lagi mendengar permintaan Nabi Idris. "Wahai Nabiullah, lagi-lagi engkau meminta sesuatu yang aneh. Mengapa engkau meminta hal semacam itu?"
Bahkan dari para golongan malaikat pun takut melihat neraka. Izrail mempertanyakan. Nabi Idris pun berdoa kepada Allah untuk memohon restu. Setelah diizinkan, maka berangkatlah malaikat Izrail bersama Nabi Idris ke neraka. Malaikat Malik yang bertugas sebagai penjaga pintu neraka pun mempersilahkan mereka berdua masuk. Di dalam, saking tidak kuatnya melihat berbagai siksaan dan kepedihan yang diberikan kepada manusia yang melanggar perintah Allah, Nabi Idris langsung pingsan. Sesungguhnya itu adalah pemandangan paling mengerikan yang tidak bisa dibayangkan manusia manapun. Tujuan kedua mereka adalah menuju surga. Setelah dipersilakan oleh malaikat Ridwan, mereka pun masuk. Di sana reaksi Nabi Idris juga hampir pingsan, namun bukan karena takut, melainkan karena tidak kuasa menyaksikan kemegahan dan keindahannya. Pandangan Nabi Idris terpaku kepada sungai-sungai yang airnya begitu jernih seperti kaca. Pinggiran sungai terdapat pohon-pohon yang bagian batangnya terbuat dari emas. Lalu ada juga istana-istana yang telah disediakan untuk para penghuni surga. Selain penjuru terdapat pohon-pohon yang berbuah begitu segar, harum, dan terlihat enak. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Kala tiba masanya pulang, Nabi Idris menolak untuk pulang dan ingin tetap berada di surga. Namun malaikat Izrail meyakinkan dengan berucap, "Wahai Nabiullah, engkau boleh tinggal di sini setelah hari kiamat nanti, setelah semua amal ibadahmu dihisab oleh Allah. Saat itulah engkau bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang beriman lainnya," ujar malaikat Izrail. Mendengar itu, Nabi Idris merasa damai. Ya, aku ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti. Sesungguhnya apa yang terjadi merupakan pengingat kita untuk lebih taat kepada Allah, dan setiap apa yang kita lakukan akan ada balasan yang setimpal, baik itu kebaikan maupun keburukan. Demikianlah kisah Nabi Idris yang naik ke langit dan persahabatannya dengan malaikat Izrail. Semoga dapat menjadi pengingat kita dan menuntun kita ke jalan yang benar. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.